Wijayanto begitu keras mengungkap dugaan korupsi pada proyek sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Selanjutnya ada pengertian dan latar belakang korupsi. Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks pengalaman Pancasila, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan. Maraknya kasus korupsi menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik oleh penyelenggara negara maupun masyarakat. Akar permasalahan korupsi tidak hanya terletak pada individu pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kultural. Lemahnya integritas moral dan etika sebagai pejabat publik menjadi faktor utama munculnya perilaku koruptif. Selain itu, budaya permisif di masyarakat yang menganggap suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang sebagai hal yang lumrah turut memperparah kondisi tersebut. Ketimpangan kesejahteraan secara tekanan ekonomi juga mendorong sebagian oknum untuk melakukan korupsi demi memenuhi kebutuhan atau gaya hidup yang tidak seimbang dengan penghasilannya. Faktor sistem pemerintahan dan penegakan hukum. Sistem pemerintahan yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel menjadi celah terjadinya praktik korupsi. Lemahnya sistem pengawasan internal maupun eksternal, birokrasi yang berbelit-belit, serta masih adanya praktek kolusi dan nepotisme memperbesar peluang penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain, penegakan hukum yang belum konsisten dan tegas menimbulkan efek jerak yang rendah bagi pelaku korupsi. Ketika hukum tidak ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara pun semakin menurun. Yang keempat, ada dampak korupsi terhadap ekonomi dan pembangunan nasional. Dari aspek ekonomi, korupsi menyebabkan kerugian besar bagi keuangan negara, karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru disalahgunakan. Akibatnya, pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik tidak berjalan secara optimal. Korupsi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, memperlebar kesenjangan sosial, serta mengurangi daya saing bangsa di tingkat global. Masyarakat kecil menjadi pihak yang paling dirugikan karena tidak memperoleh haknya secara adil. Selanjutnya, yang kelima, ada dampak sosial, moral, dan kepercayaan publik. Selain berdampak pada ekonomi, korupsi juga membawa dampak serius kehidupan sosial dan moral bangsa. Korupsi menciptakan ketidakadilan sosial karena hanya menguntungkan segelintir orang, sementara masyarakat luas harus menanggung akibatnya. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, lembaga hukum, dan aparat negara semakin menurun, yang dapat memicu sikap apatis dan ketidakpedulian terhadap kehidupan berbangsa. Dalam jangka panjang, korupsi merusak nilai kejujuran, tanggung jawab, dan persatuan nasional. Yang keenam, ada solusi dan rekomendasi berbasis nilai-nilai Pancasila. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nilai ketuhanan yang Maha Esa menuntut setiap individu untuk menjunjung tinggi
kejujuran dan integritas moral dan sebagainya. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan pentingnya keadilan dan penghormatan terhadap hak masyarakat. Sementara itu, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengharuskan penegakan hukum yang tegas, adil, dan tanpa diskriminasi. Upaya konkret yang dapat dilakukan meliputi penguatan lembaga anti korupsi, peningkatan transparansi birokrasi, dilakukan melalui digitalisasi layanan publik, pendidikan anti korupsi di semua jenjang pendidikan, keteladanan pemimpin, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.